Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gue Channel. Hari ini gue berada di salah satu tempat makan di daerah Tebet. Dan kebetulan banget gue ketemu salah satu channel Ojodume, yang mana gue bertemu dengan Ki Adek. Gue akan ngebahas masalah spiritual, mistis, dan lain sebagainya yang nanti akan kita bicarakan. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Gue Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gue Channel. Gue udah bersama Ki Ade. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, beliau adalah salah satu anggota di dalam channel Ojodume. Dan hari ini gue ketemu sama beliau ini lanjut ya, langsung. Maksudnya gue penasaran nih Bang Ade. Ya. Penasaran dalam arti kan banyak channel misteri. Ya, betul. Ya, channel misteri itu yang mengedepankan ketemu makhluk halus dan lain sebagainya. Nah, gue bukan pelaku, dan gue hanya channel motovlog dan keseharian gue. Apakah channel misteri itu yang Bang Ade khususnya yang jalankan di luaran sana itu benar-benar ketemu dengan makhluk seperti itu atau settingan? Atau bagaimana nih Bang? Jadi yang di YouTube yang kita sering tonton channel misteri itu, apalagi yang ada penampakan hantu, kuntilanak dan segala macam, itu 80% palsu. 80% palsu. Dan Bang Ade nggak apa-apa ngomong seperti ini? Nggak apa-apa. Emang benar 80%? Memang kalau saya kan ngomong kebenaran. Jadi memang 80% itu palsu. Kenapa saya bilang palsu? Nggak semudah itu untuk mendatangkan makhluk goib. Terus kita panteng dalam beberapa jam dia keluar dengan wujud secara fisik. Walaupun kita menggunakan ubur rampe atau kembang-kembangan atau menyan segala macam untuk mengundang mereka, itu nggak segampang itu. Walaupun sehebat apapun ilmunya itu nggak bisa. Itu kebanyakan orang yang dipakein jubah, daster putih segala macam, rambut panjang. Jadi saya baru paham ya, berarti itu adalah settingan di awal ya. Betul. Itu kan hanya hiburan. Betul. Ya. Oh, disclaimer-nya harusnya hiburan dong. Hiburan. Makanya kebanyakan mereka selalu bicara ini adalah hanya hiburan. Oh, pantas seperti itu. Nah, balik lagi nih sobat gue. Dan saya juga baru tahu di sini dan kebetulan ketemu dengan pelakunya. Pelaku ya, maksudnya pelaku dalam arti Bang Ade kan sering syuting kemana-mana nih, ke hutan dan lain sebagainya. Dan itu apa sih yang dicari sama Bang Ade? Kalau saya itu meluruskan kebenaran dan juga tentang budaya Nusantara yang sangat kuat secara mistiknya. Jadi banyak hal-hal mistik yang dianggap tabu, tapi sebetulnya itu bisa kita ungkapkan gitu, cerita-cerita itu. Nah, kan waktu kemarin terakhir kan ketemu channel misteri di Bang Kickout channel atau Bang Dedi itu kan syutingnya di mana, tapi menceritakannya apa gitu kan? Apakah itu benar di lokasi yang sama atau memang kadang-kadang nggak juga. Paling saya pernah di Jogja, di Solo, itu memang kita on the spot sana. On the spot sana. Tapi kali ya ada cerita saya mengenai cerita dentuman di Malang, itu saya nggak ke Malang. Oh, nggak ke Malang. Kita cuman mereview aja. Cerita-cerita itu kebenarannya seperti apa. Kalau menurut BMKG kan dentuman Malang itu nggak bisa memprediksi. Betul. Kalau itu adalah sebenarnya misterius kan, cuman suara itu. Menurut saya pribadi itu adalah perang goib itu sebenarnya. Perang goib. Tapi kedengaran di manusia. Betul, karena energi yang begitu besar antara goib sama goib, dan energi besar inilah yang bisa terdengar oleh manusia. Oh, pantesannya kemarin di Jawa itu ya, di Malang. Betul. Iya. Itu sempat viral juga ya sobat. Iya, benar. Dan kemarin juga kan saya nonton juga di Kickout channel ya. Kickout official itu gerbek rumah itu beneran tuh tempat lokasi. Itu benar. Itu ada rumah hantu ya. Rumah hantu. Karena kenapa sih bilang rumah hantu? Memang kondisi serem. Cuman saat itu waktu saya on the spot rumah itu bersama Kickout channel, itu kita tidak mendapatkan penampakan, hanya merasakan paling penampakannya itu daun bergoyang. Dia tidak, walaupun saya sekuat tenaga untuk menghadirkan, mereka tidak mau hadir. Oh gitu. Kenapa? Karena energi manusia itu lebih
lebih kuat dibanding energi dia. Oh, gitu. Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba datang. Nah, jadi berarti benar nih sobat gue, berarti apa yang dibilang Ki ada itu untuk mendatangkan makhluk halus itu nggak bakal bisa. Sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali karena berbeda dimensi itu yang tadi Betul, dibilang. Nah, betul. dan yang kalau mulai saya bilang, kalau misalnya memang mereka mendapatkan sesuatu di channel tersebut, berarti hanya hiburan semata ya. Hiburan semata. Nah. Kalau memang penampakan yang benar itu paling nggak 2-3 detik. 2-3 detik dan 2-3 itu benar detik. ya. Ya paling sekilas kelebat Oh, atau sekelebat. itu kemungkinan itu yang 20% tadi. Oh, 20% Tapi kalau tadi. yang 80% bisa dipukul pakai galon, bisa di rambutnya digunting segala macam Itu nggak bakalan bisa ya. Itu nggak. Karena energinya berbeda ya. Berbeda. Antara manusia dengan makhluk tersebut. Berbeda. Pengalaman yang paling Bang Ade rasakan nih dan benar-benar nyata pada saat syuting oleh siapa? Apakah Kiko Channel, apakah Ojo Dume? Waktu di Ojo Dume saya di daerah Bogor, di tempat keramat di daerah kaki Gunung Salak. Saya pernah syuting di sana. Itu kita diganggu oleh makhluk sekitar sana, hanya lighting kita itu digoyang-goyang. Lighting digoyang-goyang. Terus waktu pengambilan foto itu ada sekilas penampakan, tapi saat syutingnya nggak ada. Saat syutingnya nggak ada. Nggak ada. Dan memang kalau misalnya yang berada di dalam kamera itu ketangkep itu memang 2 detik apa 3 detik kemungkinan iya. Kemungkinan iya, karena pertemuan frekuensi itu kan cuma sekian detik, sangat detik tipis ya, sangat pertemuan tipis ya. frekuensi itu. Tapi kalau untuk dipantengin dalam waktu 5 menit nggak bakal. Oh, nggak mungkin. Nggak bakal mungkin. Ya? Sangat sulit sekali. Oh, terus kejadiannya apa waktu itu? Jadi goyang-goyang terus Ya, kerasukan? kerasukan nggak ada. Memang sebelum kita melakukan pengambilan gambar untuk mengeksplor wilayah sana, saya juga minta izin sama penghuni goib di sana untuk saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengganggu. Tapi ada juga yang iseng, yang ganggu-ganggu, cuman goyangin lighting aja. Itu cuma hal-hal gitu. Itu perempuan apa laki-laki tuh? Jadi rasakan. Berbentuk maung, harimau. Harimau. Gitu. Harimau itu sebenarnya setan atau manusia? Siluman ya. Siluman. Jadi dulunya manusia kali ya? Bukan, siluman itu gini ya, Mas. Jadi siluman itu adalah bentuk dari keilmuan manusia masa lampau. Oh, gitu. Misalnya Mas Teguh memiliki sebuah ilmu, ya. iya kan? Mas Teguhnya udah nggak ada, tapi ilmunya tetap hidup. Dan ilmu yang hidup ini menjadi siluman. Oh, menjadi siluman. Menjadi siluman. Karena belum ketemu dengan orang yang cocok mungkin. Betul, untuk dipelihara kembali. Oh, gitu. Nah, juga saya waktu itu pernah nonton nih di Ojo Dume. Katanya Bang Ade pernah bilang kalau ada tanda mark tompel apa ya? Tanda tohto, tanda lahir ya. Betul. Berarti dulu di masa lampau itu adalah pernah terjadi orang tersebut dan betul. itu dilahirkan kembali. Betul. Saya kan nggak ada nih. Iya. Berarti saya adalah produk baru nih. Bisa jadi Kan? produk baru. Kebetulan istri saya tuh ada tompel tuh di tangan itu, di sini. Di tangan, berarti produk lama. Produk lama ya? Beliau pernah hidup di masa lampau dan sekarang terlahir kembali. Karena untuk meneruskan perjalanan dan memperbaiki dosa-dosa yang lampau. Gitu. Berarti istri saya banyak dosa di masa lalu ya kan? Iya, pasti manusia semuanya masing-masing. Iya. Oh gitu. Nah, apakah produk baru dengan produk lama ini tugasnya sebagai khalifah ya, kalau saya kan percaya sebagai khalifah, sebagai manusia itu apakah terpenuhi setelah sudah selesai? Misalnya gini, saya punya istri saya mungkin di masa lalu punya misi untuk mendamaikan dunia misalnya. Betul. Tapi pada saat istri saya lahir kembali nggak bisa mendamaikan dunia. Apakah itu misinya sudah selesai atau misi yang terbaik adalah gimana kita sebagai manusia menjalankan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan hukum agama yang kita percayai. Itu aja. Oh, jadi masing-masing agama ya. Betul. Ya, berarti semua agama itu kan mengajarkan kebaikan. Betul. Ya kan? Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Iya. Oh, berarti cukup dijalani itu aja. Dijalani itu iya. aja. Oh, gitu. Dan gimana nih pesan-pesan Bang Ade nih untuk kepada saya khususnya menyikapi nih banyak banget channel-channel misteri yang ya saya juga seneng sih nontonnya, tapi kadang-kadang suka takut juga. Iya. Gimana menyikapinya? Apakah ini benar atau tidaknya itu? Ya, kalau menurut saya kita anggap itu adalah sebuah hiburan aja, sebuah tontonan, ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu kita merasa merinding atau segala macam, karena mungkin dari hiburan-hiburan itu kita anggap itu adalah sebuah pembelajaran. Tapi yang jelas itu adalah bukan gambaran sesungguhnya jin atau siluman atau dedemit
yang asli. Dynamite yang asli. Iya, itu hanya hiburan aja. Hanya hiburannya. Betul. Jadi dimensi mereka itu berbeda dengan kita. Berbeda, Dan sangat. nggak akan pernah ada kerasukan atau gimana? Nggak. Kerasukan mungkin nggak sih? Kalau kerasukan mungkin aja kalau dipanggil. Oh, kalau dipanggil. Kalau dipanggil, kalau nggak dipanggil nggak akan bisa. Oh. Karena sangat sulit sekali. Sangat sulit. Sosok jin itu tiba-tiba masuk ke manusia. Itu nggak bakal mungkin. Nggak bakal mungkin kecuali manusianya indigo. Oh, Ya. Punya indera keenam. Atau si manusianya pernah dijadikan mediumisasi. Oh iya. Misalnya Mas Teguh sekarang saya masukin jin. jin, ya. Besok-besok Mas Teguh bisa kesurupan sendiri. Bisa kesurupan sendiri. Karena walaupun simpul manusia yang di belakang ini setelah ditutup, itu bakalan kebuka lagi. Dan makanya jangan dicoba-coba. Kalau untuk menjadi mediumisasi Betul. pertama kali. Oh, Nggak boleh. Karena teman saya tuh pernah kena kerasukan, mungkin dulunya pernah jadi mediumisasi kali. Bisa jadi. Atau dia adalah seorang indigo yang mempunyai Six sense. Betul. Nah, Hal seperti jadi itu. gitu Sobat Gue, udah jelas ya tadi udah dibilang oleh Bang Ade sendiri bahwa itu tidak akan mungkin ya kan, channel misteri itu penampakan dan lain sebagainya itu hanya hiburan semata. Nah. Jadi saya hanya menyikapi begini, tontonan boleh seperti itu, tapi kita pandai memilah mana tontonan yang baik buat diri kita. Betul. Atau untuk keluarga kita. Betul. Jadi jangan jadikan itu adalah benar-benar wah serem dan lain sebagainya. Iya. Hiburan aja ya. Hiburan aja, bawa santai aja. Bawa santai aja ya. Iya. Nah sekarang Bang Ade kan di Ojo Dume dan kadang-kadang saya juga melihat di Kick Out Channel nih ya. Channel misteri khususnya ya kalau di Iya. channel. Nah, apakah ada di luar itu yang Bang Ade ingin mengambil pelajaran, maksudnya memberikan pelajaran kepada penontonnya bahwa yang gue jalanin ini bener loh, maksudnya Iya. gitu kan? Saya Penontonnya. cuma ingin memberikan pelajaran ke para penonton, Iya. khususnya penonton misteri, untuk ayo kita bergerak, terutama dalam cinta budaya. Cinta budaya ya. Cinta budaya. Kita tidak usah terlalu berlarut dalam tontonan-tontonan yang menakutkan, yang Iya. membuat kita itu menjadi suujon atau membuat kita wah kalau setan-setanan itu nanti betul. apa namanya bahaya atau segala macam. Bahaya. Ya. Nah, jadi jangan gimana? kita mengedukasi itu kalau itu hal yang biasa, kita tuh hidup berdampingan walaupun beda dimensi. Betul. Gitu. Jadi nggak usahlah kita anggap itu sebuah hal yang menakutkan gitu aja. Betul. Iya. Dan kan saya juga ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Jadi kalau misalnya di kantor itu kan ada pohon beringin nih, Iya. besar banget. Jadi kalau misalnya ada orang yang itu suka disengin di situ, apakah pohonnya itu menjadi tempat tinggal makhluk tersebut, Iya. ataukah memang ceritanya dibuat-buat? Saya juga nggak paham sih. Tapi bener sih katanya ada yang sering terjadi kecelakaan di perempatan Tamrin itu. Iya. Katanya gara-gara pohon itu. Iya. Apakah Jadi masuk akal? Jadi kalau menurut pemandangan manusia itu adalah pohon, mungkin di dimensi dia itu adalah sebuah gedung, gitu loh. ya. Jadi kita kadang menganggap ada pohon kecil kita potong, kita tebang, mungkin itu adalah taman bermainnya makhluk-makhluk. Oh. Karena di dimensi mereka itu kehidupan mereka sama seperti kehidupan kita, dan kita juga tidak ingin diganggu oleh mereka. Jadi mungkin itu adalah perkumpulan tempat perumahan dia yang kita nggak tahu, terus kita berbuat kurang ajar sampai ada yang kesurupan segala Betul, macam. suka ada yang kesurupan. Betul. Karena katanya kabarnya pernah ada yang kencing di situ, tiba-tiba dia langsung kesurupan. Nah iya, karena berbuat kurang ajar kan. Kurang ajar, Iya, nggak boleh nggak sebenarnya. boleh. Oh, jadi gitu. Karena kita kan sesama makhluk itu kan saling toleran, maksudnya saling menghargai lah. Menghargai Betul. kehidupan mereka ya kehidupan mereka gitu ya. Betul sekali. Ya udah. Oke sobat gue mungkin cukup jelas edukasi atau pembelajaran yang diberikan oleh Bang Ade ya. Bang Ade yang sedikit yang saya kenal ya, mungkin teman-teman juga belum mengenal Bang Ade. Silakan dicek di Ojo Dume atau Kick Out Official mengenai Bang Ade ini tentang dirinya. Nah, oke, mungkin Bang Ade segitu aja dari saya. Terima kasih banyak nih Bang Ade atas waktunya. Oke, sobat gue channel cinta, sekian dari gue channel Ngobar Yuk bersama Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.